Nah, inilah minyak. Oh, aku baru lihat sih Pak, itu jujur. Iya. Seperti itu Ini ya, yang Pak. sebetulnya harusnya dimakan. Minyak sawit itu sudah digunakan. Jadi dikatakan 5.000 tahun yang lalu. Main bola, badannya kuat-kuat, dan gak ada yang pakai kacamata loh. Orang sana. Aku perlu makan sawit berarti. Ah, Oh, iya. Halo, selamat datang semuanya di podcast Gimni Indonesia Channel. Perkenalkan, saya Zia yang hari ini akan memandu jalannya diskusi santai ini ya Pak ya. Nah, sebelum kita masuk ke narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini, kita akan perkenalan dulu. Yang pertama ada Bapak Sahat M. Sinaga, Direktur Eksekutif dari Gimni. Selamat datang Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, untuk selanjutnya ada Bapak Darmono Tani Wiryono, Ketua Umum Masyarakat Perkelapa Sawitan Indonesia atau MAKSI. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, Pak. Kan memang banyak banget ya Pak untuk anak-anak muda yang memang masih awam gitu ya Pak untuk mengetahui industri sawit dan juga nabati. Nah, kita hari ini pengen ngobrol-ngobrol seputar itu Pak. Mungkin aku bisa ke Pak Sahat terlebih dahulu ya Pak. Boleh kita tahu nggak sih Pak, Gimni itu sebetulnya apa dan bagaimana posisinya di Indonesia gitu Pak? Oke, makasih ya. Jadi Gimni itu adalah perkumpulan dari industri pengolah minyak sawit menjadi bahan makanan. Oke. Bahan makanan yang diproduksi bervariasi, tapi dulu-dulunya itu, awalnya itu hanya untuk margarin dan sabun. Itu dulu yang pertama kali dipakai minyak sawit. Margarin dan sabun gitu. Nah. Oke. Kemudian ke sini berkembang teknologi terus berkembang sampai ke berbagai macam, sampai ke kosmetik, kemudian ke lipstick, kemudian kepada lilin dan lain-lain dan sebagainya. Oh, berarti banyak ya Pak sampai sekarang Ya. ya Pak ya? Jadi ibarat kata dalam kehidupan sehari-hari itu 24 jam. Bahwa tanpa disadari masyarakat bukan hanya Indonesia, relatif worldwide itu 24 jam menggunakan paling tidak ada komponen minyak sawit di dalamnya. Semuanya. Jadi makanya demikian penting sawit itu bagi kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Mungkin kita beralih dulu ya Pak ya. Untuk Bapak Darmono Pak. Nah, Bapak boleh menjelaskan nggak sih Pak untuk MAKSI sendiri itu seperti apa dan seperti apa posisinya di Indonesia Pak? Baik, terima kasih atas undangan ini juga kepada Gimni ya. Yep. Sudah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan sawit. Jadi masyarakat perkelapa sawitan Indonesia itu singkatannya MAKSI. MAKSI. Sering dipelesetkan makan siang. Makan siang bener Pak. Makan siang. Makan siang. Nah kemudian sering juga orang berpikiran bahwa masyarakat perkelapa sawitan ini berarti ya seluruh komponen perkelapa sawitan ada di dalamnya. Ini perlu kami sampaikan bahwa MAKSI itu merupakan wadah bagi para pakar ilmiah di perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian. Oke. Jadi anggota MAKSI itu terdiri tadi dari para peneliti dan akademisi dan juga mahasiswa. Lebih kepada asosiasi profesi. Oh, asosiasi profesi Iya, gitu ya Pak ya. Profesi perkelapa sawitan dari hulu sampai hilir. Baik, terima kasih Pak. Nah, kita akan bertanya lagi Pak sama Pak Sahat Pak. Boleh diceritain nggak sih Pak gimana tuh awalnya industri sawit hadir di Indonesia Pak, dan kegunaannya mungkin yang menarik yang mungkin mau di-share untuk anak muda yang sedang menonton podcast ini Pak. Banyak orang mengatakan seolah-olah sawit itu bukan seolah-olah tanaman pengganggu begitulah. Itulah isu yang disampaikan negatif campaign. Nah untuk itu saya kira Pak Darmono dengan MAKSI pengetahuannya itu bisa menceritakan bagaimana cerita sawit ini sejak ribuan tahun yang lalu sebetulnya udah ada.
Cuma tidak di Indonesia. Barangkali Pak Darmono dulu Ya. bisa menceritakan bagaimana sejarahnya sawit itu muncul menjadi tanaman hutan di Afrika. Wah, bener banget Pak. Berarti Boleh. kita dari sejarahnya dulu Iya, gitu iya, ya Pak iya, ya. Oke, iya. Pak. Berarti sejalur nih sama Iya, Pak iya, Sahat gitu, betul, boleh deh betul. Pak diceritain ke kita buat anak Oke, muda baik. yang mungkin. Baik. Jadi demikian. Ada bukti arkeolog bahwa minyak sawit itu sudah digunakan di wilayah sana itu sejak tadi dikatakan 5.000 tahun yang lalu. Itu ada bukti arkeolog di sebuah makam kuno di Mesir. Ditemukan ada satu artefak yang berisi tanda kutip minyak sawit. 5.000 tahun sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Wah, Sebelum Masehi. lama Begitu, banget lama ya Pak banget. berarti ya. Itu bukti arkeolog. Ada bukti biologi juga. Oke. Artefak biologi atau fosil serbuk sari kelapa sawit, fosil cangkang kelapa sawit, dan itu umurnya kira-kira tadi mirip dengan tadi 2.700 sampai 2.800 sebelum Masehi. Sebelum Masehi ini dari biologinya. Dari biologi. Dari biologi. Ada satu lagi dari pembuktian molekuler. Itu bahwa kelapa sawit itu memang asalnya dari Afrika Barat dan sudah diketahui bahwa varietas atau jenis-jenis kelapa sawit itu memang yang terbesar ada di Afrika Barat. Jadi memang menarik Mbak Jia ya. Sawit itu dihasilkan di Afrika Barat. Jadi kalau dulu tuh Afrika Barat tuh yang punya jajahan tuh hanya Inggris. Iya. Ya. Nah sekarang negara-negara Afrika Barat itu ada 8, yaitu salah satu diantaranya Nigeria, Ivory Coast, kemudian Ghana, Ya. dan lain-lain. Ya. Nah, waktu tahun 1700 itu sudah mulai terjadi perpindahan penduduk dari Afrika ke Inggris. Oke. Jadi di Inggris banyak orang Afrika. Nah, mereka itu sehari-hari sudah menggunakan sawit sebagai bahan makanan, bukan menggoreng ya, bukan menggoreng, sebagai bahan makanan. Bisa itu Pak ya dimakan? Langsung. Bisa. Bisa. Harusnya justru itulah. Ya, Nanti ada ceritanya lagi. Kenapa kita sampai berpikir demikian? Nah, boleh Pak. Tahun 1700-an lah. Jadi itu sudah dipakai di Inggris dan hanya Inggris yang punya jajahan di Afrika Barat. Nah, kemudian tahun 1828 itu ada seorang ahli kimia dari Prancis namanya Michael Chevreul menganalisa. Nah waktu itu di Eropa itu untuk lilin, untuk margarin, ataupun untuk sabun, atau untuk pelumas, itu semua menggunakan lemak binatang. Oke. Nah kemudian timbul teknologi James Watt. James Watt itu uap, kereta uap tuh. Pelumasnya semua dari lemak binatang. Lah lemak binatang, lemak ikan dari mana nyarinya? Kan susah. Terbatas ya Pak ya. Nah penemuan dari Chevreul yang dari Prancis itu, dia menganalisa bahwa minyak sawit ini persis sama dengan lemak binatang. Oke. Dari segi ini Pak maksudnya untuk kemisnya, secara kimiawi dia sama. Ya. Nah demikian diketahui, wah heboh, ya kan? Dunia heboh. Jadi seolah-olah keselamatan bagi mereka. Lilin bisa nyala, kemudian kereta api bisa berjalan dan lain-lain. Oke. Maka yang pertama menggunakan dia sebagai sabun itu adalah namanya perusahaan Inggris Lever Brothers. Oke. 1820-an. Oke. Nah, begitu dia tahu itu sama dengan lemak binatang, Belanda ahli di pembuatan margarin. Margarin, kemudian cheese dan lain-lain. Ya. Jadi
Belanda import dari Inggris. Inggris. Kan? Terus kaya raya Inggris karena itu. Karena Seluruh banyak. Eropa menggunakan sawit Sawit. itu. Banyak permintaan gitu ya Pak Banyak ya? permintaan. Oh, Makanya Inggris kaya raya itu dari sawit. Oke. Nah, jadi jangan heran waktu itu kenapa kalau kita ke Liverpool, karena pelabuhan dari Liverpool lah ya. Kenapa Liverpool dinamakan Port Sunlight? Hmm. Sunlight, kalian tahu nggak Sunlight? Sunlight brand taunya Pak. Iya, Brand, brand. iya, brand. Ah, emang brand? Itu. Brand, ya. Dulunya itu sabun, Sabun. Iya kan sabun batang. Sampai Ya. sekarang. Ya makanya pula begitu banyaknya kebutuhan minyak sawit ini, kaya raya Inggris namanya Port Sunlight. Port Sunlight. Nah. Wah. Si Belanda mikir, waduh kami butuh minyak sawit nih. Hmm. Kok beli dari Inggris mahal kan? Maka terjadilah join antara Vandenberg Fabrieken di Belanda Di Belanda. dengan Lever Brothers di Inggris menjadi namanya Unilever. Itulah Unilever. Tahun 1830-an mereka join. Ini informasi baru sih Pak Nah, buat kami. mereka lah muda. sebetulnya yang menduniakan sawit sebagai bahan makanan dan bahan pangan. Ya, karena Unilever sendiri sekarang kan memang banyak ya Pak ya. Memang mereka Semua di produk ada. seluruh dunia mereka punya apa unit perusahaan. Oh, menarik Mungkin banget. saya bisa nyambung tadi. Boleh, yang- boleh, Pak, boleh, yang Pak. jadi tadi kan Inggris jadi kaya. Inggris jadi Belanda kaya. iri. Belanda punya jajahan di Indonesia. 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 Ya nggak? Iya. Jadi untuk mengejar ketinggalan dengan Inggris Inggris. tadi, Belanda mengirimkan bibit kelapa sawit ke kebun raya. Yang pertama kali bibit sawit dari Belanda itu ke kebun raya, itu tujuannya memang kebanyakan orang tahu itu untuk penelitian. aja. Nah, tapi benar memang penelitian karena kemudian ada percobaan setelah dari kebun raya dicoba di beberapa tempat untuk mengetahui apakah sawit ini cocok atau tidak di Indonesia, gitu ya. Tujuannya ya tadi supaya dia bisa Tidak impor, tergantung ke Inggris. tidak tergantung ke Inggris. Berarti agak curi-curi resep gitu ya Pak ya. Gitu ya. Oh, baik. Itu Pak saya bisa nyambung itu mengenai itu. Jadi tahun 1848 lah dimulai nanam benih sawit di di kebun Inggris. kebun raya. Kebun raya. Ditanam tadi di beberapa daerah. Mm-mm. Terus di Sumatera Utara dipakailah tanaman sawit ini sebagai penghalang angin di perkebunan tembakau. Karena kita dulu income bukan kita ya, Belanda dulu, kan Belanda yang menguasai Indonesia. Iya, ini, Belanda. itu income-nya itu dari tembakau. Supaya tidak rusak tembakau ini, dibikinlah tanaman sawit ini di pinggir-pinggir menghalangi angin. Iya. Nah, begitu lihatlah buahnya kok luar biasa besarnya nih. Oh, Jauh memang lebih besar-besar bagus. gitu ya? Lah, jauh lebih bagus dibandingkan di Afrika. malah lebih subur. Lebih gitu. subur. Oke. Maka ada orang Belgia waktu itu tahun 1911 mulailah perkebunan sawit di Indonesia di Sumatera Utara. Oke. Itu mereka investasi 1 juta frank Belgium. Heeh. Jadi orang Belgia sebetulnya, bukan Belanda, Belgium. Itulah namanya, sekarang masih ada PT-nya itu. PT Sokvindo. Sokvindo. Oke. Jadi mereka udah ratusan tahun ada di Indonesia. Ratusan tahun ada di Indonesia. Sebagai penghasil sawit. Sebagai penghasil sawit. Nah, kemudian berkembang tahun 1922 dibikinlah mulai pabrik pengolah buah sawit itu menjadi minyak. Oke. Nah, kenapa sawit ini istimewa? Sawit ini pertama, dialah satu-satunya tanaman di dunia yang bisa menghasilkan 2 minyak sekaligus. Oke.
minyak sawit Heeh. dan di dalamnya itu ada namanya kernel. Kernel Itu persis mirip dengan minyak kelapa. minyak sawit dalamnya kernel mirip sama minyak Minyak kelapa. kelapa. Ya. Oke, boleh sekalian diceritain nggak sih Pak, siapa sih orang yang istilahnya apa ya Pak, berjasa atau paling terkenal di industri sawit di Indonesia gitu Pak? Boleh sambil disambungin. Termasuk yang sedang berbicara. Oh, termasuk Bapak, suatu kehormatan bagi kami ini. Ya. Boleh Pak. Begini, yang kita lihat itu adalah sekarang teknologi tadi mengolah buah sawit menjadi minyak sawit. Menjadi buah sawit menjadi minyak sawit yang tadi subur Ya. itu ya Pak ya? Nah, ini bicara teknologi ya. Iya. Di Afrika mereka itu buah sawit itu dimakan. Ya. Dan pola pekerjaannya itu cuma digodok, ya, Direbus. Rebus aja. kemudian dibuka kulitnya itu, Heeh. diperas, Iya. disaring, minyaknya itu dimakan sebagai bagian daripada makanan. Kayak dicocol Kayak gitu kecap. kan? Oh, jadi disiram di atas. Ya, Ada jadi rasa penyedap tersendiri makanan. gitu, Pak. Ya karena mereka ada ribuan tahun, Ah, itu ada rasanya. Justru saya bersama Dr. Darmono ini kaget. Nanti cerita lainnya lagi. iya, boleh. Tahun 19 sebelum tahun 2000 lah. 2000 sebelum tahun 2000 saya kira. Kita ketemu ada orang Afrika bilang, "We don't buy your oil." Loh, kita kaget. Ini orang Afrika sumbernya dari sana kan? Heeh. Kenapa? No taste, no texture. Loh. Jadi saya bilang, Makin kaget lagi. saya bilang apa Darmono? Kalau begitu salah kita bikin teknologi ikutin Belanda ini nih. Kemudian saya lihat-lihat, saya cari kenapa Belanda menggunakan teknologi itu. Ya. Saya searching di sejarahnya, baru saya tahu kalau tadi kan di aslinya kan cuma direbus. Direbus buat Direbus siram-siram. temperatur biasa, Iya. sekitar 80-90 derajat, kemudian dikulitin, diperas kan gitu, Iya. cukup. Kok si Belanda ini menggunakan teknologi di Eropa itu dengan sterilisasi, Oh, tambah lagi teknologinya. tambah dengan temperatur tinggi lah. Oke. Baru saya tahu, karena itu tadi, karena kita nggak pernah tahu ada beda. Coba, mangga Anda tahu, harum manis tahu, Tahu. mangga biasa tahu, karena memang sehari-hari kita tahu. Iya, tahu. Nah sawit, Bingung. ini kan kita nggak tahu. Iya. Yang tahu itu orang Afrika. Iya. Berarti ada yang salah dengan kita ini kan. Barulah saya lihat kenapa teknologi sterilisasi dipakai untuk mengolah buah sawit menjadi minyak sawit. Rupanya di tahun 1800-an di Eropa itu ada pandemi. Oh, oke. Pandemi jutaan orang mati karena virus. Ya. Virusnya itu berasal dari daerah tropis. Jadi Eropa menggariskan segala makanan yang berasal dari tropis harus disterilisasi. Harus disterilisasi agar bebas dari virus itu ya Pak. Nah, Oke. Tapi serba salah kan Pak? serba salah. Sterilisasi kan bagus tapi hilang Hilang. rasanya. Nah. Tapi nggak disteril nanti kena virus. Oke, nanti ada lagi. Nanti ada Tambah lagi. tuh, Oh, ya. udah gak sabar. Itu, nah, terus kita berpikir tahun 1916 ada peneliti minyak sawit itu secara kimiawi komposisinya identik dengan air susu ibu. Oh, Air susu air ibu. susu ibu. Which is hambar juga gitu kan. Ya, air susu ibu. Tapi kan Tapi nutrisinya bedanya banyak. air Bagus. susu ibu itu pasti dia punya kandungan istimewa lah, antibiotiknya ada, macam-macamnya ada. Tapi secara kimiawi dia sama. Secara identik. kimiawi sama. Sampai secara nutrisi jempol banget kan. Kenapa saya baru sadar itu waktu saya kerja di perusahaan asing di tahun 1980-an, perusahaan-perusahaan susu banyak membeli Oke. minyak ini. Saya bilang,
rupanya dicampur dengan susu. Oh, Jadi betul. susu yang kita minum itu Heeh. tidak murni 100% itu susu murni. Meskipun iklannya Ya, susu murni. boleh juga karena Boleh secara juga. kemis dia sama. Oh, Nah, itulah. Jadi saya pikir, wah ini sangat cocok bagi Indonesia. Inilah yang perlu kita sampaikan ke masyarakat luas, bahwa minyak sawit itu demikian luar biasa, perlu kita pertahankan dan perlu kita jaga. oke. Jangan seperti kita kehilangan, seperti coba ingat. Tahun 1600-1700 orang Eropa datang ke Indonesia karena apa? Rempah-rempah. Rempah-rempah. Terus sekarang lenyap rempah-rempah, nggak tahu apa. Gitu. Hilang. Karena nggak ada yang memaintain. Kemudian tahun 1950-an kita berjaya dalam apa? Karet. Karet. Sekarang lenyap. Kebun karet nggak ada yang nanganin kan. Jadi sawit ini perlu dikelola dengan teknologi, dikembangkan untuk lebih baik lagi, banyak kemaslahatannya untuk masyarakat luas. Itu yang perlu dijaga. Itu yang perlu dijaga ya, Pak. Sangat ya. Dan disitulah perlunya para ahli peneliti-peneliti seperti yang disampaikan oleh Pak Darmono tadi. Baik, Pak. Mungkin Nah, saya sambung lagi boleh. yang tentang tadi ya, Eropa itu kan memang tadi kebutuhan awalnya kan ada lemak untuk lilin, lemak untuk pelumas. Karena waktu itu kan terjadi revolusi industri. Ya. Dan perkembangan mesin itu kan pesat. Ya, lagi pesat-pesatnya waktu itu. Tidak cukup. Sehingga tadi dikatakan karena lemak hewan sama dengan lemak Ikan. sawit ya. Sama. Sama. Karena disebut sama karena di daging sapi itu 50% lemak jenuh, 50% lemak tidak jenuh. Daging sapi, lemaknya itu tadi komposisinya seimbang. Di sawit pun demikian, Pak. 50% jenuh, 50% tidak jenuh. Jadi kalau makan sawit kemudian dibilang, nggak usah makan daging lah kalau takut lemak jenuh. Gitu. Padahal sama gitu. Itu luar biasanya sawit tadi. Dan tadi sekali lagi Belanda, Inggris itu memang kebutuhan awalnya untuk tadi memacu permesinan tadi sangat tinggi sehingga pelumasnya sangat tinggi diperlukan gitu. Dan Belanda juga kan perlu lah. Makanya percobaan di Indonesia tadi digunakan untuk nantinya menyuplai ke Belanda. Di awal-awal kan semua diekspor kelapa sawit, Pak. Jadi semua diekspor. Minyak goreng nanti bisa tahun disampaikan. 1922 itu pabrik pertama di Indonesia pengolahan buah sawit menjadi minyak sawit 1922. 1922 di Indonesia. Itu di Sumatera Timur. Di Sumatera Timur. Di Itamulu namanya. Kemudian saya coba mencari ya, kenapa dibilang crude palm oil? Namanya CPO, crude palm oil. Kenapa di minyak matahari tidak ada dibilang crude sunflower. Tidak ada crude olive oil. Tidak ada crude soybean oil. Saya pikir ini udah mendiskreditkan. Nggak boleh kita negatif berpikir. Iya, kita harus selalu positif, Pak. Dalam teknologi tadi tidak ada salahnya dengan orang Eropa dengan mengolah pola sterilisasi. Karena apa? Tujuan mereka hanya menggantikan lemak binatang dan lemak ikan. Nah, kita yang harusnya sadar bahwa kita itu nggak benar mengelola dengan teknologi ini. Nah, itu yang perlu kita lihat. Dan jangan lupa, ada salah satu fenomena yang terbaik itu adalah mulai 1980 itu sudah terasa bahwa sawit ini sangat ditakuti oleh negara-negara barat penghasil soybean, penghasil rapeseed, penghasil sunflower. Yang sama-sama bisa dijadikan oil ya? Iya. Itu udah mulai. Jadi di tahun 1980 ada seorang namanya orang kaya dari Nebraska.
itu Pil Sokolov, itu dia habis operasi jantung dan dia paling suka popcorn. Popcorn. Nah, popcorn harus digoreng pada temperatur tinggi. Iya betul. Yang bagus untuk itu minyak sawit. Jangan Malah lupa. minyak sawit. Jadi gini, secara karakteristik minyak, ya, sunflower oil itu nggak boleh dipakai menggoreng. Dia langsung nyala di habis. Iya. Soybean juga begitu, sunflower juga begitu. Kalau sawit temperatur 200 masih belum nyala dia. Oh, masih. Jadi temperatur tinggi, belum terbakar. Belum terbakar. Itulah dikatakan, dia bilang ini semua karena minyak yang mereka sebutkan tropical oil. Oke. Nah itu, tropical oil lah yang menyebabkan orang tuh berpenyakit jantung. Di Amerika luar biasa itu serangannya itu. Pertama kali sawit diserang di Amerika, bukan Eropa. Oke. Jadi 1980. Diserang, isu utamanya itu adalah tidak sehat. Itu dari zaman dulu, Pak? Itulah statement argumen dari dari Amerika untuk menyerang sawit ini. Karena mereka udah takut minyak sawitnya akan berbahaya melawan minyak mereka. Betul. Diserang dengan ini. Waktu itu kita Indonesia belum apa-apa. Yang berjaya adalah Malaysia sama Filipina. Waktu itu masih baru pembibitan nanam enggak, gitu ya? udah ada juga. Oh, udah ada industri, juga. tapi tidak besar. Yang besar tuh di Malaysia. Malaysia sama Filipina menyewa Harvard Medical School. Dia tes benar nggak saturated fat ini atau asam lemak jenuh ini tropical oil penyebab penyakit jantung. Dibiayain ke Harvard Medical School. Namanya George Harrison. Itu doktornya lah. Mereka periksa nggak tanggung-tanggung ke daerah Puka-Puka di Pasifik. Ya. Yang 100% menggunakan minyak kelapa. Malah minyak kelapa ya. Minyak kelapa itu lebih saturated. Kalau sawit masih ada unsaturated, ada saturated, masih balance. Kalau kelapa enggak, semua saturated, jadi lebih jelas penyakit. Sesudah riset itu di bawah ini 2 tahun mereka nggak menemukan, nggak ada itu sakit jantung di sana karena minyak kelapa. Nah, dibawalah di Kongres di Amerika mau di-ban. Tidak boleh sawit di tahun 2000-an. Datang George, siapa ini yang dari Harvard Medical School. Dia bilang di Kongres Amerika, no, it is nonsense. Karena apa? Seperti yang diceritakan oleh Pak Darmono tadi, it is already used more than 5,000 years di Afrika. Mereka sehat-sehat aja tuh. Benar. Nah, jago sepak bola. Malah jago itulah sepak bola. pertama kali sawit diserang. Itu ya Pak pertama kali. Oke. Nah Pak, kalau misalnya kita fast forward untuk 10 sampai 20 tahun belakangan nih Pak, kan berarti kan tadi kan sudah bibit sudah numbuh tapi industrinya masih kecil gitu. Betul. Ya Pak ya. Tapi udah ketahuan nih buahnya kok subur-subur, beda gitu. Selain buahnya subur-subur, ada keunggulan apa lagi sih Pak sawit Indonesia dibandingkan dengan sawit-sawit luar? Nah, sawit Indonesia harusnya itu beliau ini sudah meneliti. Jadi gini, pertama pertanyaan kita adalah kenapa Tuhan membuat sawit itu daerah tropis? Kenapa enggak di daerah subtropis? Misalnya daerah India atau Yunani atau kenapa? Karena memang di dalamnya itu demikian diperlukan oleh orang Indonesia yang kena directly sunshine, ultraviolet dan lain-lain. Jadi kalau memakan itu dia harus punya kekuatan yang bisa menahan itu. Nah, teknologi sterilisasi tadi kita buang semua. Jadinya nggak digunakan di Indonesia. Dan kami pernah coba bersama beliau ini 10K
10 orang dia kasih 2 kapsul, lari. Kuat. Sesudah dicek stamina, mereka nggak rasa capek itu. Nggak ngos-ngosan Nggak. gitu. Wah. Pantas kalau gitu orang-orang Afrika nih lari maraton, lari sprint, main bola, badannya kuat-kuat, dan gak ada yang pakai kacamata loh. Nah, Orang sana, Aku perlu makan sawit berarti. oh iya, loh saya sampai sekarang Oh iya ya Pak ya. umur 80, nggak pakai kacamata. Berarti Bapak rajin mengkonsumsi. 2 tahun ini saya udah mulai tiap pagi 1 spoon. Tiap Tapi pagi bukan satu minyak sawit yang di pasar. Minyak goreng. Minyak sawit bikinan beliau ini. Iya. Sudah Namanya diperjualkan produk, Pak? ada produknya, bisa dilihat Tokopedia apa. Jadi kita beli dari situ. Nah, kembali ke situ tadi itu, kita udah diserang, kita udah diketahui oleh dunia bahwa ini berbahaya. Hmm. Jadi tahun 2000, nah ini kembali ke Indonesia dulu lah sedikit ya. Boleh Pak. Kenapa tumbuh sawit di Indonesia demikian pesat berkembang? Tahun 1700-an Indonesia itu punya devisa terbesar itu dari 2. Satu minyak bumi, makanya kita pernah kepala OPEC. Kepala OPEC ya, aku pernah dengar ya. Kemudian yang kedua kayu, timber, plywood. Nah itu kita pokoknya punya reserve waktu zaman Pak Harto itu luar biasa besar. Oh oke. Nah tapi dunia sudah mulai mengklaim bahwa kita itu gundul. Dana kalau nebang kayu, bikin plywood harus ada dana disimpan reboisasi namanya. Iya. Oleh kehutanan disimpan itu. Ternyata dana itu nggak jelas kemana larinya. Daerah gundul. Nah, ada seorang waktu tahun 78, seorang dari Departemen Pertanian, namanya Pak Hasrul Harahap, mengusulkan ke Pak Harto, Pak, kita hutankan aja kembali daerah-daerah yang gundul itu. Tentara kita banyak yang nganggur dari timur-timur. Ya. Maka dilatihlah tentara-tentara ini menjadi pekebun sawit. Itulah ceritanya OPIR. OPIR. Nah, dilatih oleh Jerman, didanain. Dan semua jadi kaya. Jadi kalau dibilang kita deforestation itu tidak betul. Justru kita menanam sawit itu pemerintah dulu memberikan namanya waktu itu ada PIR Trans, ya, pengembangan transmigran, ya, dengan berkebun sawit dikasih 2 hektar tanam sawit, wow, udah berkembang jadinya. World Bank melihat, wih, bagus ini Indonesia, didanain, didukung. Ya, itulah kita pesawit kita itu berkembang pesat. Berkembang pesat ya Pak, oke. Mungkin satu lagi sebelum kita pindah ke Pak Darmono ya Pak pertanyaannya. Jadi kan memang tadi banyak nih berkembang sangat pesat gitu kan. Terus sudah berkembang pesat, terus sempat ada kayak isu-isu tidak menyenangkan ya Pak ya yang sudah ada yang menyerang gitu. Nah menurut Pak Sahat sendiri, apa sih yang bisa dioptimalkan dari pemerintah Indonesia untuk mungkin sedikit mendukung atau banyak mendukung sawit gitu Pak ya? Itu apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah Pak? Masukan-masukan dari Bapak. Jadi ini memang banyak. Kalau itu saya kira agak panjang ceritanya itu. Wah, bisa 3 podcast selanjutnya ini Pak. Tapi yang jelas, singkat aja Pak boleh. Pemerintah kita jangan hanya terfokus kepada hilirisasi. Hilirisasi artinya begini, sawit yang berharga $800 atau $900 per ton, bagaimana membuat produk lain menjadi harga $2.400, itu namanya hilirisasi. Ini kita harus perlu beritahu ke pemerintah, tidak hanya hilirisasi, hulunisasi juga perlu. Hulu ke hilir. Hulu dan hilir. Hulu dan hilir, oke. Nah, karena kalau hilir saja tanpa hulu, ya habis. Karena masih banyak kita yang belum tahu tentang sawit ini. Betul. Maka
kami bersama-sama dengan Dr. Darmono ini berpikir sudah perlu mengusulkan sesuatu yang luar biasa. Dan sebelum ke sana jangan lupa kita mengenal sawit ini itu sampai tahun 1980 kita belum tahu sawit. Ya. Kenapa? Baru 1980. Sebelumnya itu Indonesia itu 100% menggunakan minyak kelapa sebagai bahan bakar menggoreng. Kita memang suka menggoreng. Itu fine. Tujuan menggoreng itu apa? Supaya crispy, matang. Kan itu sebetulnya tujuannya. Temperatur berapa nggak ada masalah. Pada 1980 timbullah persoalan di dunia ini. Land reform terjadi di Filipina, revolusi terjadi di Pulau Ceylon sebagai penghasil minyak kelapa. Harga minyak kelapa membumbung tinggi. Wow. Dan ada juga Pak serangan hama. Serangan belalang. Oh lagi tubuh-tubuhnya. Akhirnya perusahaan tempat saya bekerja mengeluarkan teknologi namanya Lanza Proses. Lanza Proses. Kami pisahkanlah itu dengan chemicals, ya. Pisahkan yang cairan dan padat. Nah, yang cairan minyak goreng persis. Pada temperatur ruang cair. Nah, itulah yang kita jual waktu itu. Nah, lantas kroni-kroni dekat Pak nomor 1 melarang jangan perusahaan kami, perusahaan asing itu ikut. Biarlah perusahaan lokal yang mengerjakan itu. Makanya kami tidak berkembang perusahaan asing. Timbullah perusahaan-perusahaan lokal seperti Bimoli dan lain-lain menggunakan itu minyak goreng. Tapi nggak laku juga. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa melihat minyak kelapa itu jernih. Iya. Nah, minyak sawit ini merah. Jadi agak gimana gitu ya, jadi takut. Dan tidak ada orang mau mengedukasi. Makanya langsung aja yang spontan udah di bleach, namanya dibuang semua color itu, padahal di situ mau vitamin. Nah, itulah terjadi, nggak ada lagi vitamin di minyak kita yang sekarang. Itu menarik banget ya, penonton podcast Gini Indonesia ini. Jadi artinya apa? Ini harusnya ada education ya. Masyarakat kita itu lebih senang, lebih banyak menggunakan mata, telinga daripada otak. Nah, itu. Lebih suka yang kinclong. Nggak mau meneliti. Loh, kenapa begini? Apa manfaat? Enggak. Pokoknya saya nggak suka aja. Oke, baik Pak. Nah, masih sejalan juga nih Pak ya. Mungkin kita akan coba ekspor ke Pak Darmono ya Pak. Tadi kan Pak Sahat bilang orang sukanya yang kinclong karena minyak kelapa itu kan putih gitu ya Pak. Nah ini sejalan juga sama Bapak tadi bilang juga bisa sehat mata karena makan betul. itu sawit ya Pak ya? Alami gitu minyak sawit. Tadi Bapak kan sempat ada produk Pak, boleh diceritain nggak sih Pak? Soalnya buat saya sendiri yang anak milenial pasti kan ibu-ibu pada bilang tuh kan gorengan terus, minyak terus nggak sehat gitu. Jadi sudah terpatri di ingatan. Boleh diceritain Pak? Jadi gini, saya pernah menjadi peneliti di Brasil selama 1 tahun. Wow, 1 tahun. 1 tahun. Kemudian di sana bertemu dengan makanan yang enak sekali, yang warnanya merah. Saya kira itu karena warna kunyit. Kemudian saya tanyakan ini apa kok merah, menarik dan rasanya enak. Diceritakan oleh orang di restoran mengatakan bahwa ini dari kelapa sawit. Loh, kelapa sawit kok merah? Padahal di Indonesia kan jernih gitu ya. Ini kan jadi semakin pengen tahu kan gitu. Nah, karena enak sekali rasanya ya. Namanya mukeka kalau di Brasil gitu kan. Namanya, itu makanan. Makanan semacam semacam kalau di sini semacam apa yang nasi juga. Bukan sup. Merah gitu kan. Jadi saya pulang ke Indonesia.
cari minyak yang tadi itu nggak ada. Akhirnya ya udah kalau gitu saya usaha sendiri. Coba gagal, akhirnya berhasil. Ya kan, produk tadi Pak yang namanya sekarang virgin palm oil kan. Virgin palm oil Ya. ya Pak. Jadi saya berhasil, cuma tentunya karena ini di garasi, saya lapor ke ahlinya kan. Pak Saan, kan saya tahu toko sawit kan. Saya bawa 1 gelas itu ke Pak Saan. Ya namanya beliau kan ahli kimia kan. Iya. Kemudian beliau udah tadi di Unilever kemana-mana. Jelas nggak tertarik awalnya dengan minyak yang kental tadi gitu kan. Nggak Apa tertarik. gitu ya? Ya, apa itu? Tapi kemudian rupanya disimpan di rumah selama 6 bulan. Dipanggil lagi saya. Dar, kok nggak tinggi? Bapak penasaran juga berarti Pak. Iya, karena umumnya minyak, misalnya minyak kelapa, itu nggak Langsung tahan. tengik bau. Oh kalau 6 bulan disimpan itu dibuka langsung tengik gitu ya? Kalau minyak-minyak yang nggak ada Yang antioksidannya, nggak ada antioksidan. ya kan? Oh, oke, baru tahu juga tuh Pak. Itu ya minyak jagung, minyak apapun kalau dibuka, Ada Iya. bau. kemudian itu akan tengik, cepet tengik. Itulah gitu kan. Nah, ini berawal. Akhirnya makanya kami berdua. Hah? Udah deh kita kembangkan. Gitu kan Ustaznya. Ada ide langsung gitu ya. Ide Pak? langsung. Nah, itulah. Nah, ini menarik. Jadi jangan disamakan minyak kelapa sawit yang dari luar dagingnya buah sawit dengan minyak-minyak yang lain. Karena kalau minyak lain itu dalam waktu 6 bulan, 1 tahun tengik, ini nggak tengik. Kenapa? Karena antioksidannya sangat kaya. mengalahkan prooksidan. Jadi prooksidan dilawan oleh antioksidan. Jadi prooksidan, asam lemak bebas dan lain-lain itu ada di dalam minyak kelapa. Kan? Tapi di minyak kelapa nggak ada antioksidan. Ya kan? Iya. Kecuali sawit. Kecuali sawit. Jadi jangan masyarakat jangan ini minyak sawit tengik nanti kan enggak. Jadi buktinya enggak, bahkan pernah kita simpan 2 tahun pun enggak tengik. Nah, inilah minyak. Aku baru lihat sih Pak, itu jujur. Iya. Seperti itu. Ini yang sebetulnya harusnya dimakan. Itu kental berarti ya Pak. Kental. Tapi bisa di split menjadi cairan, bisa Iya. juga difraksionasi. Ya, dan jadi inilah yang dimakan oleh orang Afrika. Iya. Gitu Yang kan? tadi buat apa kayak Sup. lauk. Iya. Itu buat iya. sup Brazil dan buat ini ya Pak. Dan sambil makanan ini seperti ini. Ya. Wow. Inilah yang kemudian kami dengan Pak Sahat itu berpikiran untuk lebih luas lagi penggunaannya ya. Kan tadi hanya untuk menggoreng. Iya. Masyarakat Indonesia tahu sawit adalah minyak goreng, kan gitu kan? Iya. Ini sawit nutrisi. Gitu. Suplemen. Harusnya jadi suplemen. Kalau bahasa anak mudanya tuh isi dari kelapa sawit ini heboh nutrisinya gitu ya. Heboh, sangat heboh sekali. Sangat Heboh. Sangat heboh. Iya. Sebagai contoh menambah ya. Ya. Saya nggak sebutkan ibu mana. Oke Pak. Itu kira-kira 5 tahun yang lalu sebelum COVID. Ya. 5 tahun yang lalu COVID berarti 19 ya? Ya. 2019. 2019. Saya bawa. Apa ini hasilnya begini Bu, begini. Oke. Tapi kalau saya suggest jangan digoreng. Oke. Jadi kemana nih? Pakai aja ke rambut sama muka. Loh, kan kuning waktu malam aja tidur, belum tidur. Dia pakai. 2 minggu kemudian kami ketemu. Nggak rontok rambutnya. Mukanya kencang. Kok Bapak tahu nggak rontok Pak? Loh, Cerita. Ini Ini minyak luar biasa ini katanya. Wah, ini bisa ke kosmetik. iya. Jadi artinya itulah tadi kembali pertanyaannya, kenapa yang Maha Kuasa itu membuat sawit di daerah tropis. Demikian banyaknya sinar matahari lah, apa. Ya kalian pakai itu. Nah, kira-kira begitulah kan. Iya. Untung Tuhan bilang enggak, kau pakai itu. Kan enggak itu langsung. Iya.
Menarik betul. Ya, jadi memang kita harus belajar dari alam sekitar kita, kemudian menggali lagi tadi sejarah orang Afrika Barat menggunakan untuk apa saja. Karena gini, ada istilah yang disebut dengan etnobotani. Etnobotani itu artinya makanan, kultur makanan itu berkembang dengan adanya ada tanaman. Tanaman tadi kan di Afrika Barat. Ya orang yang ada di situ memikirkan bagaimana cara mengkonsumsinya. Sama dengan padi kan, padi dari Asia kan gitu. Orang Asia kan bagaimana memakan padi kan. Ada yang bikin lemper ya kan. Ada yang bikin rengginang dan segala macam. Itulah disebut dengan etnobotani, berkembang sesuai dengan di daerah itu makan tanaman apa saja yang ada. Tadi sawit di sana. Jadi tadi dikatakan Pak Sahat, orang Afrika Barat pun balur rambutnya dengan merawat rambutnya dengan sawit yang berwarna kental merah tadi. Oke, berarti kalau misalnya kan anak muda nih sekarang kan base-nya itu kan di sosial medianya TikTok dan juga Twitter gitu ya Pak ya. Nah, biasanya yang milenial nih udah mulai mengeluhkan, aduh rambut rontok, mata minus, sakit pinggang gitu Pak. Harusnya udah mulai melirik ya Pak ya sawit ini ya Pak ya. Tadi kan memang udah ada contoh aslinya juga rambut jadi nggak rontok gitu. Nanti di belakang kita bicara tentang stunting Pak Sahat. Wah udah sampai masuk ke sampai berpikirnya ke sana. Oke. Nah selanjutnya Pak untuk Pak Darmono, ini saat ini seperti apa sih Pak teknologi industri pengolahan sawit sendiri di Indonesia Pak? Ya gini, kalau sebetulnya yang tahu banyak juga Pak Sahat ya, kalau latar belakang industri. Cuma saya ingin menyampaikan latar belakang bahwa industri sawit ke depan ini harus berubah karena kepentingan kita berubah. Yang semula hanya menggunakan teknologi Belanda, SOP Belanda, karena SOP Belanda itu tujuannya untuk kebutuhan lemak. Yang waktu itu ya? Lemak dan turunannya. Jadi tadi disebut crude palm oil oleh mereka itu ya karena itu diolah lebih lanjut, bukan untuk dimakan langsung kan. Jadi karena diolah lebih lanjut, tadi mungkin salah satunya disebut crude CPO, walaupun Pak Sahat nggak suka dengan kata crude, karena itu kan kok jadi nggak enak lah denger gitu kan. Crude kan terutama generasi Z. Jangan gitu. Saya cucu saya bilang, Opung, wah inilah anak-anak sekarang cucu-cucu bahasa Inggrisnya ampun. Ya tahu karena tiap sering nonton Opung, what's that crude? Saya lagi nulis, dia datang, crude, inferior quality, katanya. Langsung loh. Ini bahaya ini. Ini perlu Indonesia harus hati-hati, jangan dibilang crude. Nah, nanti itu kita harus inovasi teknologi untuk ke masa depan. Di lain waktu kita bisa bicarakan itu. Kita sudah ada. Yang dibikin oleh Pak Darmono itu is good, ya. Cuma small volume, small scale. Belum. Tapi kalau ke industrial, kita harus sedikit modifikasi. Tapi esensinya tetap menjaga nutrisinya itu tetap ada di dalam. Ya, jadi kalau ingin menjaga nutrisinya tadi, ya tentunya kita harus perhatikan suhunya, ya kan. Terus kemudian di zaman sekarang kan lingkungan ya Pak Sahat penting sekali, bahwa mengolahnya itu ya jangan mencemari lingkungan gitu kan. Kita ada teknologinya gitu. Oh, ada teknologinya Pak. Sudah temukan lah. Sudah temukan gitu. Jadi nah ini tadi industri ke depan tuh ya harus menyesuaikan dengan kebutuhan apa. Kebutuhan kita nutrisi ya kita harus buat industri yang sesuai. Kalau tadi industri lemak tadi, itu kan suhunya bisa 260 tuh. 5 derajat kita gunakan. Benar. Tapi kalau kita menginginkan nutrisinya tetap, ya jangan dibantu dengan suhu 265 derajat gitu kan. Nah, bahkan Badan POM punya definisi virgin itu, virgin oil, itu pengolahannya harus dengan suhu yang rendah. Itu ya, supaya nutrisinya nggak hilang ya, Pak. Pak gitu. Ngomongin nutrisi dari minyak ya Pak ya. Saya jadi intermezzo sedikit ingat
beberapa tahun kebelakangan bapak-bapak pernah ingat nggak sih kayak pernah ada iklan suatu brand bahwa ini minyak goreng aman loh untuk diminum. Pernah ada dengar nggak Pak? Jadi aku di situ bertanya-tanya, apakah minyak goreng ada nutrisinya sampai bisa diminum padahal minyak goreng. Dua saat. Pasar yang tahu itu. Itu nggak ada salahnya diminum. Nggak ada Ya, salah. ada Tapi salahnya. apakah tepat itu Tapi apa? diminum? Ya. Nah, itu aja. Apakah bernutrisi gitu ya Pak ya? Kalau nutrisinya tinggi, bukan langsung diminum ya, tapi ditaruh ke makanan sesudah dicampur makanan seperti bagaimana orang Salad. Afrika menggunakan seperti yang disampaikan oleh Pak Darmono waktu di Brazil, mereka campur ke makanan itu di sup makan. That's Udah the right. Tapi kalau kita masih tetap pola goreng crispy, kita pakai teknologi lain. Jangan teknologi yang sekarang ini. Nah, inilah perlu edukasi. Dan kami sudah menemukan untuk pola itu tetap dia kering, artinya kayak kerupuk. Menggorengnya tidak seperti pola menggoreng itu. Ada sedikit modifikasi. Dimodifikasi ya Pak ya? Tapi tetap kita bisa memenuhi market yang kering. Ada. Oke, baik Pak. Nah, kita lanjut akan membahas seperti apa sih Pak potensi sawit nasional ke depan Pak. Nah, Boleh sedikit aja Boleh, Pak, melengkapi silakan. tadi Boleh. informasi bahwa sebetulnya yang disebut dengan nutrisi itu lemak itu nutrisi juga gitu kan. Cuma kalau hanya lemak saja kan berarti nggak komplit. Nggak Jadi komplit. nutrisi itu ada yang makro yaitu lemak, protein dan karbohidrat ya kan. Yang mikro itu termasuk vitamin, vitamin. kemudian termasuk minerals dan polifenol gitu kan. Jadi tadi kan ada 6 tadi. Yang kita pakai selama ini hanya nutrisinya berupa lemak. Nah, itu nanti yang akan datang niatnya gini ya Pak. Potensinya ya Pak Niat ya ke gini depan. tadi. Lihat kita, jangan gini aja. Kita. Niat kita. Saya bersama beliau nih. Ya, niat kita Kami itu. bangunnya itu karena ketemu orang, Iya. ketemu itu barangkali perlu diceritain Pak Darmo. Oh gini, jadi gini, ya. Jadi ketika saya membuat itu ya dalam tadi skala rumah Kecil. tangga ya, anggap skala kecil itu, kemudian saya sampaikan kepada komunitas Afrika Barat dibantu oleh namanya Pak Ellen, ya saya ingat itu namanya Ellen. Jadi mereka punya komunitas Afrika Barat di Jakarta. Banyak lah gitu, katanya ada 10.000 komunitas Afrika Barat di Jakarta ini. Kemudian dicoba kepada mereka uji organoleptik. Makanya tadi Pak Saad bilang nggak ada taste-nya, no nggak texture. ada no tekstur. Jadi ternyata orang Afrika Barat itu memang suka yang kental Itu. dan rasanya rasa sawit. Rasa sawit. Gitu. Berarti Dan mereka bisa merasakan yang kita Harus- nggak merasakan, karena kita nggak pernah tahu. Iya. Iya. Yang disebut nutrisi itu Jadi ada. mereka itu suka yang begini, Yang kental ya. masih Kalau kental. misalnya anak muda masih belum tahu seperti apa Dan ini Minyak sangat sawit. sehat. minyak sawit, Dan ini sangat sehat. kayak sekilas seperti saus sambal ya Pak. Iya. Ya, Coba. Sekental itu juga ya Pak. sekental itu, sekental itu. Luar biasa. Tapi- Hanya saja ini kalau dipanaskan, ya Cair. suhu 34 derajat itu cair, cair semua. Cair. cair semua. es kayak minyak biasa. Iya, Iya. kayak biasa. Oh. Nah itulah makanya orang kan takut. Ini kok kental, kalau dimakan nanti di dalam tubuh kental. Kental. Enggak mungkin, karena Padahal tubuh badannya temperatur 36, 34 kan. Kembali tadi pertanyaan tadi ke masa depan. Begini, kita harus melihat sejarah perubahan diet dunia. Diet dunia, oke. Ya. Diet dunia itu komponen utamanya itu 3. Satu adalah karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga fat, lemak. Ya. Inilah inti. Ya. Kalau melihat research yang dilakukan di Prancis itu, saya kira juga mencerminkan dunia. Itu karbohidrat makin lama makin menurun komposisinya.
Kemudian protein relatif dia linear, naik tapi kebutuhan protein. Ya. Lemak eksponensial. Naik. Ah itu. Jadi kembali pertanyaan Zia tadi, bagaimana masa depan? Harusnya masa depan kita itu cemerlang dengan sawit ini. Asal kita kelola dengan baik. Dan ini diharapkan semua orang Indonesia itu mengerti kalau bisa adalah kita harus punya konsep ya. Konsep kita itu jangan kita hanya memikirkan diri sendiri. Kita juga harus memikirkan dunia. Ya. Dan sawit itu paling subur di Indonesia. Kenapa dia paling subur di Indonesia? Curah hujannya itu besar. Harus tinggi curah hujan. Kemudian matahari paling tidak 6 jam sehari itu perlu ada. Maka dengan demikian si sawit kita itu bisa subur dengan baik. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting, harus kita jaga sawit kita ini dari penyakit. Karena pohon sawit itu banyak penyakitnya juga. Ibarat kata begini, breeder penghasil benih itu sudah bisa membuat produktivitas yang tinggi. Tapi ibarat kata itu badannya strong untuk lari sprint udah bagus. Tapi percis diuji di jalan, encoklah. Mana mungkin dia mencapai 7 menit, 7 detik, 100 meter kan? Jadi harus dijaga. Nah itu yang kita kurang. Itu yang kurang ya Pak? Itu kurang. Kemudian yang kedua, kita tidak perlu memperluas areal. Sasaran kita, subjektif kita itu harus intensifikasi. Yang ada saja kalau kita bisa tingkatkan produktivitas, menjaga kesehatannya dan lain-lain. Oleh karena itu, saya bersama Pak Darmono udah mikirkan kita harus cetuskan ke Republik ini. Sudah saatnya Indonesia perlu memiliki dokter kesehatan perkebunan kelapa sawit rakyat. Ada dokternya gitu. Ada dokternya sendiri. Harus. Jadi bukan hanya binatang yang perlu dokter, bukan orang. Tanaman juga udah perlu. Supaya lebih langgeng ke masa depannya. Dan untuk itulah yang kita sampai sarankan itu perlu satelit. Untuk mengamati penyakit-penyakit ini supaya kita bisa tetap dengar. Dengan demikian, Indonesia itu punya kebanggaan, we feeding the world. Jangan hanya Indonesia loh, we can feed the world with a high nutritional, dengan low emisi karbon, dengan lingkungan yang sehat. Itu yang kita harus ke masa depan canangkan. Oke, Pak, selanjutnya Pak, nah gimana sih Pak kalau misalnya Bapak lihat sekarang nih industri sawit apakah sudah mencukupi kebutuhan nasional Pak, dan bagaimana potensi nantinya di kan nasional terus nanti globalnya seperti apa Pak? Kalau nasional kita cukup, kalau untuk pangan ya. Kemudian ada pemerintah mau menaikkan ke B40, biodiesel ke 40, masih kami lihat oke. Sawit kita akan pakai dalam 2, pangan dan juga energi. Nah ini harus kita pandai-pandai mengelolanya. Ya. Pertama produktivitasnya harus kita tinggikan. Yang kedua kita harus pandai-pandai juga tentang energi. Kalau misalnya harga fosil turun, minyak bumi turun, ngapain kita pakai sawit untuk bikin minyak bahan bakar? Kita juga ekspor aja. Kita beli ini sehingga ada selisih devisa gitu loh. Nah, itu harus pandai-pandai. Jadi sekarang ini saya lihat tidak ada di Republik kita yang mengatur demikian. Jadi kalau saya pikir oke, strategi Indonesia adalah B30 30% as a mandatory, tapi mau naik sampai 50 atau 70 tergantung harga fosil. Nah itu yang perlu kita play around. Nah kalau misalnya mau mengebut kayak dari industri sawitnya ya Pak ya, tentunya kan dari segi lingkungan tuh harus ada yang diantisipasi gitu ya Pak. Nah seperti apa tuh Pak antisipasi dari asosiasi mungkin? Sekarang begini ya, kita melihat komposisi perkebunan sawit kita.
kita tuh ada 16,38 juta hektar. Saya berpikir itu cukup. Tidak perlu ada perambahan hutan. Cuma 16,38 ini, oke, terdiri dari 3 pemain itu. Satu petani, 42% dia punya kebun, luas ya. Pemerintah kira-kira 4,3%, selebihnya swasta. Kalau saya berpikir, pemerintah harus punya countervailing power. Countervailing power. Okay. Artinya apa? Kita lihat aja. Amerika sama Rusia nggak berani hantam-hantaman. Karena sama-sama kuat. Iya. Nah, ini pun jangan kita serahkan ke swasta. Pemerintah harus kuat juga. Itu maksud saya countervailing power. Oke. Nah, mungkin memang di setiap hal itu kan ada dua sisinya ya Pak Iya, ya. Mungkin untuk industri sawit ini tadi banyak kenceng berhembus kabar bahwa banyaklah yang sampai disebutkan crude juga gitu. Panggilannya seperti itu ya Pak ya. Negatif campaign lah. Negatif campaign-nya. Tapi satu sisi juga kita harus lihat bahwa banyak juga nih keuntungan yang dihasilkan oleh si sawit ini gitu. Tentunya memang dari podcast ini kita pengennya membuka ya Pak ya, membuka mata bagi para pemirsa dan penonton-penonton podcast ini bahwa memang ada dua sisi dari industri ini gitu. Nah, sebelum kita menutup episode pertama ini, mungkin dari bapak-bapak sekalian ada harapankah Pak untuk stakeholder gitu meminimalisir dampak lingkungan dan memajukan pertumbuhan industri sektor ini? Boleh mungkin dari Pak Sahat dulu. Ini harus kita melihat sejarah. Ya. Dalam hal manajemen perkebunan ini, kita harus melihat kenapa di Afrika kok nggak maju-maju. Ya, jangan kita tiru di situ. Afrika tidak maju-maju karena mereka individu suku ini, suku ini, suku ini. Mereka nggak bersatu. Artinya apa? Industri perkebunan sawit tidak boleh dikelola individu. Maka kita harapkan dia berupa koperasi. Oke, koperasi ya. Itu mereka harus sadar itu. Dan itu di-educate mereka. Kenapa? Penyakit itu banyak. Nggak mungkin mereka para petani itu tahu itu. Ya. Jadi kalau mereka dalam koperasi, ada manajemen, ada profesional, bisa mencegah penyakit sehingga tingkat produktivitasnya itu bisa tinggi. Itu yang harus kita jaga ke masa depan. Nah, kemudian yang kedua, kita sustainability fine. Tapi dalam hal sawit, saya kira sustainability nggak cukup. Kita harus melakukan teknologi regenerative agriculture. Jadi harus kembali lagi bisa dihasilkan lagi balik. Contoh ya, saya lebih gampang memberikan. Ibu-ibu kalau tiap tahun melahirkan, keropos badannya tuh rusak. Sama juga dengan tanah ini. Kalau tidak diregeneratif, tidak diperbaiki, jangan dibiarkan seolah-olah dia harus dikelola. Nah, untuk itu ada regulasi tertentu. Jadi jangan semua biomas. Jadi gini. Kita produksi sawit 1 ton, kita akan menghasilkan kira-kira 7,8 ton biomass. Biomass ini harusnya kita olah kembali, sebagian balik lagi ke kebun. Itu harus diregulate. Sebagian boleh dipakai untuk produk lain, untuk bernilai tambah lebih tinggi. Nah, kalau itu bisa kita jalankan dan dikelola dengan benar, itu akan baik. Yang ketiga adalah sawit itu jangan dikelola oleh banyak kementerian. Satu aja cukup gitu ya. Satu cukup. Ibarat kata, kenapa saya takut? Karena pengalaman kita selama ini ya begini-begini aja nggak maju-maju. Jadi ibarat kata kapal induk, semua orang sayang. Maka ada 17 kementerian di kapal induk ini. Ya. Saking sayangnya sama kapal induk, nggak benci. Semua lego jangkar. So, kalau ada semua logo jangkar nggak jalan. Nah, itu lebih baik satu aja, tahu persis apa yang
langsung karena ini potensinya besar. Kalau menurut saya, kalau sawit ini dikelola dengan baik, itu akan bisa menghasilkan kira-kira revenue hampir 160 miliar dolar per tahun. Sekarang tahun 2024 ini paling cuma 53 miliar. Dengan lahan yang ada, bisa kita tingkatkan 3 kali. Nah, bagaimana itunya? Itu harus di-manage secara khusus. Kira-kira itu. Jadi itulah yang kita harapkan ke depan itu, sambil educating masyarakat apa sebetulnya sawit ini. Itu yang paling perlu. Itu yang paling perlu ya Pak. Oke. Dari sisi peneliti mungkin Pak Darmono ada? Ya, saya kira para peneliti ke depan juga praktisi industri ini harus memikirkan bagaimana ini nanti bisa kita besarkan gitu kan. Kita sudah melahirkan bayinya, ibarat embrionya udah ada. Ini mesti harus dikeroyok bagaimana untuk bisa nanti ke arah sana yang lebih ramah lingkungan. Ramah lingkungan apa yang dituduhkan oleh atau yang menjadi indikator oleh orang Eropa itu kan limbah cair kelapa sawit, gitu kan? Yeah. Inilah yang jadi culprit, jadi apa? Tuduhan inilah gara-gara limbah cair sehingga metannya tinggi, gitu kan? Tapi kita jangan kemudian bagaimana memanfaatkan metannya kan gitu kan? Betul. Kalau bisa dimitigasi, ada tindakan mitigasi, jangan kalau itu metan itu merusak lingkungan, ya jangan diproduksi. Jangan diproduksinya bagaimana? Ya jangan menghasilkan limbah cair. Kan itu kan. Kalau udah ada limbah cair ya tentu akan metannya mau ditutup sini keluar dari sini. Tutup sana keluar dari sana kan. Jadi bagaimana limbah cair itu tidak ada nanti dalam industri sawit ke depan gitu. Kemudian fokus. Fokus ini memang kita tidak melarang ya, tidak membuat susah kepada industri yang sudah ada gitu kan. Ya nggak apa-apa karena pasarnya memang lemak kan gitu kan. Fat, pasarnya fat ya tetap aja fat dan industri hilirnya kan gitu bahasa aja. Tetapi juga harus ada juga sebagian yang disisihkan untuk whole nutrition dari sawit. Jadi harus ada tetap ini ada jalan, tetapi harus ada sempalan yang mengarah ke pemenuhan kebutuhan nutrisi. Nah ini mungkin nanti teknologi yang kita kembangkan ini bisa memberikan contoh perubahan di industri yang besar. Bagaimana limbah cair itu nggak ada lagi. Benar. Kalau misalnya kita masih ada neliti lagi tentang limbah cair, metannya untuk ini, ya berarti kita masih produksi limbah cair, metan kan gitu kan. Benar. Gitu. Itulah kira-kira satu yang kemudian ke depan tentunya kalau dari segi yang tadi untuk pemenuhan nutrisi itu kita harapkan nanti lebih banyak lagi dokter-dokter yang mempelajari tentang khasiat daripada nutrisi sawit. Nutrisi sawit. Ya, harus kita libatkan dokter ya. Saya bertanya-tanya ke beberapa dokter apakah mereka tahu sawit, nggak ada. Begitu saya ceritakan, masa iya? Nah itu dia. Jadi edukasi ini juga perlu mulai dini, perlu disampaikan juga barangkali sawit itu apa sih, minyak sawit itu. Oke, baik. Tapi ada hal menarik juga nih Pak yang tadi ternyata sawit ini digunakan di banyak keperluan sehari-hari ya Pak ya, tadi sabun, terus kayak kosmetik gitu ya Pak. Mungkin nantinya di podcast selanjutnya ini kita bisa membahas lebih detail tentang itu gitu. Jadi terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya pada hari ini Pak Sahat dan Pak Darmono. Sehat-sehat selalu Pak agar kita bisa ketemu di next podcastnya ya Pak ya. Dan untuk penonton juga terima kasih telah mendengarkan kami berdiskusi tentang sawit ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.